Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Beberapa waktu lalu, kita digemparkan dengan kasus bus galon di Semarang yang ditemukan tertimbun lapisan cor. Kali ini, kita digemparkan dengan kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah, di mana seorang istri dihabisi suaminya sendiri lantaran sang suami diduga telah berselingkuh. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Bagi kebanyakan orang, seorang suami merupakan seorang pelindung bagi istri dan keluarganya. Seorang suami juga berkewajiban membahagiakan istri serta keluarganya. Tak hanya itu, seorang suami merupakan panutan bagi keluarganya. Namun apa jadinya kalau seorang suami tidak bisa memberikan kebahagiaan bagi keluarganya, tidak bisa melindungi keluarganya, tidak bisa menjadi panutan, justru melukai istrinya sendiri, bahkan sampai menghilangkan nyawa istrinya sendiri yang saat itu sedang mengandung 2 bulan. Apakah itu pantas disebut seorang suami? Mustain 27 tahun dan Melia Damayanti 24 tahun merupakan pasangan suami istri yang sudah lama menikah dan dikaruniai 3 orang anak. Selain itu, diketahui Melia tengah mengandung anak keempat dengan usia kandungan 2 bulan. Mereka tinggal di desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Awalnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan baik-baik saja, terbukti dengan kehadiran 3 orang anak mereka. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, hubungan rumah tangga mereka mengalami perubahan. Diketahui, Mustain merupakan seorang yang temperamen. Ia sering terlibat cekcok dengan istrinya. Bahkan, ia juga sering main tangan terhadap istrinya. Percekcokan itu terjadi lantaran Mustain menuduh istrinya telah berselingkuh. Melia Damayanti sendiri juga menuduh suaminya telah berselingkuh dengan seorang janda. Karena telah dituduh berselingkuh, Mustain mencoba untuk membela dirinya dengan mengungkapkan kalau wanita itu merupakan teman curhatnya. Namun, nampaknya Melia tidak percaya dengan pengakuan Mustain tersebut. Menurut pengakuan Mustain, di mata istrinya, ia hanyalah beban bagi istrinya. Pernah suatu hari, Mustain memutuskan untuk berpisah dengan istrinya. Setelah mereka berpisah, ketiga anaknya akan diasuh oleh Mustain agar istrinya tidak terbebani. Akan tetapi, istrinya Melia menolak keputusan Mustain tersebut. Percekcokan di antara keduanya masih sering terjadi, hingga sampai di suatu saat, percekcokan itu terjadi dan berakhir dengan kematian. Saat itu, Minggu 14 Mei 2023 dini hari, sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat, Mustain pulang ke rumah dalam keadaan dipengaruhi miras. Ketika masuk rumah, ia melihat anaknya yang masih bayi tidak menggunakan pampers karena kehabisan stok. Ia pun lantas mengajak keluar istrinya untuk membeli pampers. Dengan mengendarai sepeda motor, mereka kemudian pergi. Namun tak disangka, setelah mereka pergi, yang ada, keduanya terlibat cekcok di tengah jalan saat perjalanan pulang. Mustain pun lantas menghentikan motornya di lapangan sepak bola Dukuh Sumber Turut, Desa Sonean, Kecamatan Margoyoso. Percekcokan itu terjadi lantaran Melia menuduh Mustain telah berselingkuh. Mendengar tuduhan itu, Mustain yang telah dipengaruhi miras menjadi naik darah. Ia pun lantas melayangkan pukulan kepada istrinya sebanyak 3 kali, sehingga membuat istrinya Melia tidak sadarkan diri. Mendapati istrinya tidak sadarkan diri, Mustain lantas membawa istrinya dengan cara diboncengkan menggunakan sepeda motor. Di depan dipegangi Mustain menuju rumah orang tua Mustain di Dukuh Celangap, Desa Sonean, Kecamatan Margoyoso. Siang harinya, dengan diantar oleh keponakan Melia, Melia pun dibawa ke rumah sakit RSI Pati. Setelah dilakukan pemeriksaan, bukannya berita baik yang didapat, melainkan berita buruk yang didapat, yakni tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, Melia justru dinyatakan meninggal dunia. Berita ini pun langsung diteruskan kepada keluarga Melia. Akan tetapi, Mustain mengungkapkan kepada keluarga Melia bahwa Melia meninggal dunia akibat kecelakaan. Mendengar berita itu, keluarga Melia sangat terkejut. Jenazah Melia lalu dimakamkan di Desa Ngemplak Kidul. Setelah Melia dimakamkan, timbul kecurigaan keluarga akan kematian Melia tersebut dan terbongkarlah kebenaran atas meninggalnya Melia. Pasalnya, saat dimandikan, ditemukan luka lebam di sebagian muka, mata kiri, dan tangan kiri. Sekitar pergelangan tangan sampai siku tangan mengalami luka lebam.
Kalau benar Melia meninggal akibat kecelakaan, tidak ditemukan luka lecet atau apapun yang membekas akibat kecelakaan. Usai acara doa bersama, Minggu malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, Mustain dibawa ke rumah kepala desa oleh keluarga Melia. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, kepala desa akhirnya menghubungi pihak kepolisian. Setelah itu, Mustain dibawa ke Polsek Margoyoso untuk diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut. Saat diperiksa, awalnya Mustain memberikan alibi palsu kalau istrinya meninggal diakibatkan kecelakaan. Hingga akhirnya Mustain mengakui semua perbuatannya. Mustain mengaku kesal karena dituduh berselingkuh. Pihak kepolisian kemudian melakukan olah TKP serta membongkar makam Melia guna dilakukan otopsi untuk mengungkap penyebab kematiannya. Dari hasil otopsi yang ditangani langsung oleh Kabid Dokes Polda Jawa Tengah, Kombes Sumi Hestri Perwanti, ternyata ditemukan adanya unsur penganiayaan. Terdapat luka-luka lebam, terutama di bagian kepala. Melia diduga merupakan korban pembunuhan. Dari luka yang terlihat, sepertinya Melia dipukuli pakai tangan berkali-kali sampai tidak berdaya. Akibatnya ada pendarahan pada bagian dalam dada dan kepala. Setelah itu, Melia tidak segera mendapatkan pertolongan hingga akhirnya meninggal dunia. Akibat ulahnya ini, Mustain dijerat pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT yang menyebutkan bahwa perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kematian dipidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta. Setelah terbongkarnya kebenaran atas meninggalnya Melia, Mustain hanya bisa menyesali perbuatannya dan menerima hukumannya. Semoga Melia Damayanti tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.